Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-mudzakarah wat-tadhkir wal-hatha 'ala at-tamassuki fi kitabillah wa sunnah Rasulillah wa da'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa ma taufiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Abaina al-afadil wal asatidati syurafa wa syukhil ahibba rahimakumullah. Segenap orang tua kita yang hadir pada pagi hari ini, para guru, para asatid, terlebih khusus para sesepuh kita, para habaib kita, para guru-guru kita, kita doakan mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Juga kepada ibu-ibu kita, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali ditakdir oleh Allah untuk bertatap muka, bermuajahah, berjumpa, bersilaturahmi, berkumpul di dalam wadah ilmu, di dalam majlis, di dalam perkumpulan yang kita yakini insya-Allah mudah-mudahan mendatangkan ridha-Nya Allah untuk kita, sehingga apa yang kita pelajari semoga menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat. Salawat salam khusus untuk makhluk teragung, junjungan Rasul termulia, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baiklah hadirin, pada hari Arafah ini, sebagaimana Allah telah memilih hamba-hambanya untuk wukuf di Arafah, semoga kita juga tidak diharamkan pahala yang Allah berikan kepada mereka juga, amin. Sampailah kita pada halaman ke-27. Maqalah Ar-Rabi'ah wal 'Ishrun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum 'anna wa 'anil muslimina ajma'in. والمقالة الرابعة والعشرون عن محمد بن أحمد رحمه الله في قول الله عز وجل وسيدا وحسورا أي لا يرغب في النساء لا لعجز بل لمنع الشهوة فقد ونبيا من الصالحين. قال أي شيخ محمد ذكر الله سيدنا يحيى عليه السلام سيدا وهو عبده تعالى لأنه عليه السلام كان غالبا على 4 أشياء على الهوى وعلى إبليس وعلى اللسان وعلى الغضب. والمقالة الخامسة والعشرون عن علي رضي الله عنه وكرم وجهه لا يزال الدين والدنيا قائمين أي ظاهرين ما دامت 4 أشياء إلى آخر الكلمة. Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Maqalah Ar-Rabi'atu wal 'Ishrun, yang ke-24, yang datang dari An Muhammad ibn Ahmad, seorang
yang saleh, yang alim, Muhammad bin Ahmad rahimahullahu. Semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Fi qaulillahi azza wa jalla, tentang ungkapan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa sayyidan wa hasura. Wa sayyidan, dan menjadi seorang penghulu panutan, teladan. Wa hasura, orang yang bisa menjaga hawa nafsunya. Ay la yarghabu fin nisa, yang dimaksud hasura tidak menjadi laki-laki yang buas kepada wanita. La li ajzin, bukan karena sakit, bukan karena tidak mampu, bukan karena kelemahannya, bal akan tetapi liman isyahwati, dia tahan, dia punya nafsu, beliau punya nafsu, faqat, itu tujuannya. Wa nabiyan minas salihin, dan beliau termasuk nabi dari golongan keturunan para salihin. Qala, telah berkata asy-syaikhu, yaitu Syekh Muhammad, dzakarallahu, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan Sayyidina Yahya, yaitu Nabi Yahya bin Zakaria, sayyidan, tadi disebut sayyidan, wa hasura, wa huwa abdullahi, wa huwa abduhu, padahal dia hambanya Allah. Tapi kok Allah sendiri bilang sayyidan, dia penghulu. Li'annahu, karena dikarenakan alaihi salam, Nabi Yahya itu, karena adalah beliau ghaliban, punya kekuatan yang bisa mengalahkan. Ghaliban, dia bisa mengalahkan ala arba'ati asya'a, bisa mengalahkan 4 perkara. 1, alal hawa, dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. 2, wa ala iblis, dia bisa mengalahkan iblis. 3, wa ala lisani, dia bisa kekang mulutnya. Wa alal ghadabi, yang terakhir, yang keempat, bisa mengalahkan emosinya. Apa maksud ayat ini, saudara? Kita pahami satu persatu, semoga waktunya cukup. Yang pertama dikatakan di sini, maqalah ke-24 dari Muhammad bin Ahmad rahimahullah fi qauli azza wa jalla, wa sayyidan wa hasura. Sayyidan, hasura. Sayyidan itu titel, mandat, kedudukan, bintang dari Allah. Kepada siapa, Habib? Kepada Nabi Yahya. Kepada Nabi Yahya. Sayyidan, kita ambil pemahaman dari bahasa Arab. Sayyidan artinya penghulu. Kalau kita lihat di sini, sayyidan adalah penghulu, orang yang disegani, orang yang punya pengikut, orang yang banyak pasukannya, orang yang memiliki keteladanan yang baik, sayyidan. Tapi yang pertama harus kita pahami, saudara, Allah sebut makhluk ciptaannya yang bernama Nabi Yahya dengan julukan sayyidan, sayyid. Kalau Nabi Yahya saja kita diajarin sama Allah panggil Sayyidina Yahya, biar menghormati Nabi. Apalagi Allah sendiri sudah sebut sayyidan, betul? Apalagi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita panggil Nabi kita Muhammad dengan Nabi Muhammad atau Rasulullah atau Sayyidina Muhammad, itu bukan maunya kita, tapi maunya Allah.
wala taj'alu du'air rasuli ka du'ai ba'dikum ba'dha. Kata Allah dalam Quran, jangan kau panggil nabi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kau panggil nama di antara kalian. Ya Muhammad, ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, ya Ali, ya Abdurrahman, ya Abdul Ghaffar. Jangan, kata Allah. Itu dilarang sama Allah. Jangan kau panggil nabi dengan nama sebagaimana yang kau panggil kamu kepada sahabat-sahabat kamu. Ini dalam ayat Quran nih, Allah ajarin kita sopan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nabi saja ya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi ini, maksudnya yang ditegur sahabat. Jangan panggil nabi dengan namanya saja, sebagaimana Nabi Yahya saja sayyidan wa hasura. Tuh. Bahkan saudara hadirin, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Saya ini penghulu anak Adam di hari kiamat. Panutan anak Adam di hari kiamat Rasulullah. Rasul ngakuin saya ini sayyidu waladi Adam. Dalam hadis sahih Bukhari, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Saya pimpinannya manusia di hari kiamat. Ya. Jadi kalau kita lihat aliran sekarang, ana nggak mau sebut alirannya, tapi antum lebih pintar dari ana. Kalau antum lihat di YouTube atau lihat di pengajian-pengajian instan, ya kita sebut pengajian instan, yang ada isinya hanya tanya jawab, yang semua pertanyaan bisa dijawab. Kita bingung. Semua pertanyaan bisa dijawab. Imam Syafi'i, imam mazhab, dikasih 100 pertanyaan yang dijawab cuma 2. Selebihnya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Begitu. Ini pengajian instan nih, yang mengatakan nggak perlu Anda panggil Nabi Muhammad dengan Sayyidina. Ini kurang pemahaman. Ya, seakan-akan kita dianjurkan untuk merendahkan kadar Nabi kita Muhammad SAW. Saudara, kalau ada Pak Lurah, dia tetangga kita, teman main gundu, jadi lurah, pakaiannya berubah dah, namanya juga lurah, ya. Udin nih namanya Udin, dia jadi lurah, nasibnya bagus, ya dari kecil bareng sama kita, tiba-tiba ya perjalanan hidup menjadikan dia ini jadi bapak lurah. Tiba-tiba kita ngawinin anak kita, atau kita bikin maulid, kita sambutan. Ketika sambutan, ini si Udin teman kita nih, ya kira-kira pantas nggak kalau saya sebut yang saya hormati Bapak Lurah Udin? Pantas nggak? Pantas nggak? Pantas. Kenapa begitu, Bib? Hormatin dong, itu jabatannya. Masa lu sebut Udin doang, mentang-mentang temen lu? Ini urusan temen, apalagi penghulu dunia akhirat, Sayyidina Muhammad. Di dalam Sahih Bukhari ditemukan, karena Sayyidina Umar yaqul Abu Bakrin Sayyiduna a'taqa Sayyidana ayakni Bilalan. Di Sahih Bukhari ditemukan Sayyidina Umar kalau manggil Sayyidina Abu Bakar, ya Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakrin Sayyidana, Abu Bakar itu panutan kami, tuan kami. Beliau telah memerdekakan Bilal Sayyidana, yang juga tuan kami. Jadi orang merdeka disebut Sayyidana, Bilal yang seorang budak juga dihormatin dengan kalimat Sayyiduna. Tuh ya, akhlak. Dalam Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, lengkap nih Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ana sayyidu waladi Adam tadi yang pertama itu Sahih Muslim. Ana sayyidun nas yaumal qiyamah itu Sahih Bukhari. Sayyidina Umar berkata Sayyidina Abu Bakar kalau panggil Sayyidina Bilal itu dalam Sahih Bukhari.
Ini dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Rasul pernah bersabda, "Inna ibni hadza sayyidun nas." Ini saya punya cucu, maksudnya Hasan. Ini Sayyiduna Hasan, penghulunya manusia, panutan manusia. Ya, bahkan bukan kepada sahabat saja, bukan kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bukan kepada cucunya saja. Setiap orang yang punya kedudukan Nabi hormatin. Di Madinah ketika Nabi masuk ke kampung Bani Quraidah, Nabi bawa sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Dia ini kepala suku. Ketika masuk ke kampungnya, warga kampungnya pada nongkrong aja, nggak ada yang bangun. Nabi marah. Hei warga kampung, gumu ila sayyidikum, bangun. Ini ente punya kepala suku nih, datang. Gumu, bangunlah kalian ila sayyidikum, kepada tuan kalian nih, Sa'ad bin Mu'ad. Jadi kalimat sayyidan ini ya berhak, cocok untuk Rasul, para anbiya mursalin, orang soleh, orang teladan, layak disebut sayyidina. Ya, kembali kita masalah sayyidan wa hasura. Sayyid itu, sayyidan kata Imam Anas bin Malik artinya al-halim, orang yang santun. Kata Imam Abi Qatadah, sayyidan itu artinya sayyidan fil ibadati wal ilmi. Kalau ada orang rajin ibadahnya, ilmunya dalam, sayyidan. Kata Imam Ibnu Abbas, sayyidan artinya al-halimut taqi. Sudah santun dia bertakwa, itu sayyidan. Kata Sa'id Ibnul Musayyib, Imam Sa'id Ibnul Musayyib, beliau berkata, sayyidan itu alladzi la yaghlib alaihi al-ghadab, yang tidak bisa dikuasai dengan emosi, orangnya bisa mereda emosi, itu sayyidan. Kata Ikrimah, Sayyidina Ikrimah, Imam Ikrimah berkata, sayyidan itu asyarif, seorang ya bangsawan. Ini makna sayyid. Dalam ibarah fikih ya, sayyid itu artinya macam-macam. Oh, dalam Mughnil Muhtaj, sayyidan itu man kathura atba'uhu. Dalam kitab lain, sayyidan itu man kathura jaishuhu, yang banyak tentaranya, banyak pengikutnya. Ada lagi artinya sayyidan itu man kathura sawaduhu. Ada lagi arti sayyidan itu al-halimul ladzi la yastafizzuhul ghadab, orang tidak terpancing emosi. Ada lagi dalam kitab lain, sayyidan itu artinya man yarji'u ilaihin nasu inda syada'id, tempat larinya orang ketika ketakutan, berlindungnya ke dia, dia itu sayyid. Jadi sayyidan itu maknanya luas. Allah gambarin nih diantaranya dalam kalimat sayyidan wa hasuro. Selesai kalimat sayyid, ada hasuro. Hasuro ini artinya, kalau arti adab, ada arti bahasa. Nih kita pahamin nih. Kalau orang ngaji sama nggak ngaji bingung nih. Kalau orang ngaji dia bisa pahamin, ada arti adab, ada arti bahasa. Ini di luar ahli sunnah wal jamaah, aliran macam-macam. Ada yang mengartikan Al-Quran dengan bahasa, sehingga dia bisa mengatakan Allah ada di langit, Allah punya kaki, Allah punya tangan. Kenapa? Karena mengartikan ayat Quran dengan bahasa, nggak pakai adab. Kalau pakai adab, dia nggak bilang Allah ada di langit, dia nggak bilang Allah punya tangan, dia nggak bilang Allah punya kaki. Kenapa? Karena mengartikan arti adab. Hasuro itu saudara, kalau diartikan dengan arti bahasa, orang mandul. Kalau diartikan dengan arti bahasa, orang yang tidak punya sel telur. Kalau diartikan dengan arti bahasa, orang yang apa tuh? Kalau udah nggak bisa berdiri apa tuh? Impotent. Itu arti bahasa. Apa layak kita mengartikan seorang Nabi Yahya dengan arti mandul, dengan arti impotent? Nggak pantas. Makanya ulama ahlu tafsir, Imam Ibnu Katsir diantaranya mengartikan
hasuro, orang yang bisa menguasai hawa nafsunya, sehingga kata Imam Nawawi, antum lihat di syarahnya, la yarghabu fin nisa, tidak punya keinginan terhadap perempuan. Bahasa yang lebih sopan lagi, nggak buas sama perempuan, begitu. Kenapa ini Nabi Yahya disebut sayyidan wa hasuro? Ada ceritanya. Kalau kita lihat kitab ini, beliau bisa mengalahkan 4 hal: hawa nafsu, lisannya, apalagi emosinya, sama iblis. Ini Nabi Yahya, saudara hadirin hadirat rahimakumullah, seorang nabi yang soleh, anak dari Nabi Zakaria. Kata Imam Wahab bin Munabbih, Nabi Zakaria itu anaknya Adun bin Sulaiman bin Daud. Kata Imam Qurtubi, Nabi Yahya bin Zakaria bin Fulan, bukan bin Adun anaknya Nabi Sulaiman. Ini Nabi Yahya seorang anak yang diharap-harap sama bapaknya. Siapa bapaknya? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria umurnya udah 120 tahun gak punya anak. Sehingga Nabi Zakaria ini selalu berdoa minta anak. Rabbi anni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiban walam akun bidu'ai rabbika syaqiyya. Ya Allah, saya punya rambut isinya udah uban semua. Wahanal azmu minni, saya punya tulang sudah bungkuk. Badan saya sudah rapuh. Sementara saya nggak punya anak. Padahal saya selalu meminta ridhamu. Ya Zakaria, dijawab sama Allah. Inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al min qablu samia. Wahai Zakaria, nih saya kabulin doa kamu. Saya kasih kabar gembira, dapat anak yang namanya Yahya. Belum pernah ada orang yang namanya Yahya sebelum anak kamu ini. Saudara, ini ilmu buat kita. Kalau saudara di antara kita nih ada yang sudah nikah bertahun-tahun gak punya anak, jangan putus asa. Karena nabi-nabi saja umurnya sudah 120 tahun, contohnya Nabi Zakaria berdoa minta anak. Doanya apa? Tuh tadi di antaranya, Rabbi anni wahanal admu minni washta'alu ra'su syaiban walam akum bidu'ai rabbika syaqiyya. Ada lagi doa Nabi Ibrahim, minta supaya dapat keturunan, udah umurnya udah tua, nggak punya anak. Apa? Rabbi habli minas shalihin. Ada lagi ayat lain doa, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ini doa. Jadi jangan putus asa. Jawabannya fabasyarnahu bighulamin halim. Nabi Ibrahim dapat kabar gembira, punya anak yang sangat istimewa, santun, namanya Nabi Ismail. Nabi Zakaria berdoa, dikasih sama Allah kabar gembira, fabasyarnahu nubasyiruka bighulamin ismuhu Yahya. Nabi Zakaria bingung, doanya dikabul. Maka Nabi Zakaria tanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, apa bukti dari firman Allah kalau Allah mengabulkan doa saya bakal punya anak? Kata malaikat Jibril, Allah Ta'ala berfirman, an la tukallim ahadan minan nasi thalatha layalin sawiya. Kata Allah, kalau kamu pengen bukti, kata Allah, kamu gak boleh ngomong dulu kepada siapapun selama 3 hari 3 malam. Setelah itu saudara, kata Nabi Ibrahim, wahai Jibril, apakah mungkin saya punya anak wa mraati akiran, sementara saya punya istri mandul, udah tua, nggak mungkin bunting. Qala kadzalika huwa alayya hayyinun. Itu bagi Allah mudah, firman Allah tuh. Akhirnya punya anak yang bernama Nabi Yahya. Ini Nabi Zakaria umurnya 300 tahun. Ya, meninggal dunia. Nabi Yahya umurnya muda, meninggal dunia 95 tahun. Ini
kalimat sayyidan wa hasura apa hubungannya, Bib? Hubungannya begini. Zaman Nabi Yahya ini ada raja. Ini raja zalim dan dikenal doyan perempuan. Ya, nggak boleh lihat pipi bening. Ya, habis sama ini raja. Nggak boleh lihat perempuan cantik, udah. Dan kebetulan ini raja punya bini. Bininya tua. Karena berjalan waktu bininya tua. Kebetulan ini bini ya punya anak. Jadi nikah nih raja sama janda, punya anak perempuan. Lama kelamaan bininya udah tua, anaknya tuh anak tirinya jadi wanita muda yang cantik. Bininya ngomong sama bapaknya nih, sama suaminya, "Hei suamiku yang raja nih, saya udah tua." "Iya, emang ente udah tua. Ane udah harus kawin lagi." "Bagaimana wahai suamiku, daripada ente kawinin orang, noh anak kita cantik, ente kawinin aja anak kita." "Sama siapa?" "Sama ente." Ini raja zolim. Ana bilang nggak boleh lihat pipi bening, jadi aja udah. Kata raja, "Oh baik, kalau gitu anak kawinin anak sendiri." Na'udzubillahimin. Cuman anak mau tanya dulu nih, di kampung kita ada nabi namanya Yahya. "Wahai ya, jongos-jongos kumpul, cari itu Yahya." Begitu. Datang nih Nabi Yahya. Orang yang akhlak, orang yang lembut, yang disebut sayyidan tadi, orang santun, semua orang pada cinta sama Nabi Yahya. Saking santunnya ini saudara, ini Nabi Yahya nggak pernah hubungan sama perempuan, makanya dikatakan hasuro, tidak puas dengan perempuan. Pas sampai ketemu dengan raja, "Wahai Yahya, ana demen sama anak ana." "Sama anak anda wahai raja?" "Iya." "Anda mau kawinin?" "Iya." "Dengan siapa?" "Dengan saya sendiri." "Haram, tidak boleh, nanti Allah murka." Kata raja, "Nggak bisa, ana udah demen." Bininya berontak juga, "Wahai suamiku, jangan dengerin deh tuh si Yahya. Daripada ente kawin sama orang lain, kawin sama anak sendiri aja. Kalau dia ceramain ente, sembelih aja lehernya." Maka ini raja marah. Apa kata raja? "Ana tetap mau kawinin anak ana, ente ana mau potong. Ana mau bunuh kamu wahai Yahya." Maka kumpul nih ulama-ulama Bani Israel, pecinta-pecintanya Nabi Yahya yang dikategorikan sebagai seorang sayyidan wa hasura. Demo ke raja. Mereka berkata, "Wahai raja, ini kami punya nabi, jangan dibunuh. Nabi kami orang baik. Kalau anda bunuh, satu tetes darahnya jatuh ke bumi, tidak akan ada tumbuh lagi tumbuhan di muka bumi ini." Kualat begitu. Kata raja, "Saya nggak peduli, siapin kuali yang besar, kita sembelih dia, jangan sampai darahnya jatuh ke tanah, simpen darahnya." Tuh, ini raja yang zalim. Saudara, maka diambil bejana yang besar, ditaruh Nabi Yahya, diam, nggak ngomong A wala B. Makanya dibilang di sini bisa mengalahkan hawa nafsu, mulutnya, lisannya, apalagi iblis, dan apa satu lagi? Emosi. Jadi Nabi Yahya ini diam, pendiam, sampai mau disembelih, dipaksa, diiming-iming sama raja, dia diam. Sampai dikatakan, "Kalau kamu tidak mau bicara, bapak kamu yang bernama Zakaria, kami bawa ke sini juga, kami sembelih di depan kamu." Tetap diam ini Nabi Yahya sampai disembelih. Disimpan darahnya di kuali, kepalanya dikubur di Syam, tangannya dikubur di Beirut, Lebanon, ya, badannya dikubur di Palestina, kakinya dikubur di Sida, ada satu daerah namanya Sida. Waktu mau disembelih, ini Nabi Yahya, Nabi Zakaria ada lagi jalan, tidak tahu menau, bapaknya nih, ini anak kesayangan. Pas mau ditangkap, kata Nabi Zakaria, "Saya mau dibawa kemana?" "Anda mau disembelih sama raja." "Oh nggak apa-apa."
Tapi Anda disuruh melihat anak Anda yang mau disembelih dulu. Maka lari ini Nabi Zakaria. Lari ke padang pasir, tidak ada tempat untuk bernaung kecuali satu pohon. Maka Nabi Zakaria dari kejauhan teriak, wahai pohon, dengan izin Allah terbelahlah engkau, sembunyikan diriku. Maka pohon terbelah menjadi dua. Nabi Zakaria masuk. Ini Nabi Yahya udah disembelih nih di istana. Nabi Zakaria sang bapak lagi diuber, lagi dikejar, masuk ke dalam pohon bersembunyi. Akhirnya ada iblis menyerupai manusia dengan berpakaian-pakaian orang zuhud datang kepada raja. Wahai raja, kamu mau tahu tempat persembunyian Zakaria yang sudah dicari sama pasukan kamu tidak ketemu? Iya, di mana? Ada di dalam pohon. Iblis tuh. Nauzubillahi min. Maka raja bersama pasukan datang ke pohon itu. Kata raja, nggak mungkin ada di sini. Ada di dalam sini. Kalau nggak percaya, gergaji ini pohon. Maka digergaji pohon itu. Ketika digergaji, dipotong bertepatan dengan lehernya Nabi Zakaria yang ada di barisan itu. Maka teriaklah Nabi Zakaria. Malaikat Jibril turun. Wahai Zakaria, kalau kamu teriak lagi, kata Allah, habislah semua amal baik kamu. Cukup kamu ridho dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itulah ya maksud kalimat yang disebut di sini sayyidan wa hasura. Ini Nabi Yahya, saudara, ya, sepupu misanan dengan Sayyidatna Maryam, ibunya Nabi Isa. Jadi ibunya Nabi Yahya adik kakak dengan Hanah, namanya Hanah, ha nun ta marbutoh, Hanah. Ini Hanah ibunya Nabi Isa. Ketika Hanah meninggal, ini Sayyidatna Maryam putrinya masih kecil, dirawat di rumahnya Nabi Zakaria, kumpulnya dengan Nabi Yahya. Jadi ibunya Nabi Yahya termasuk Hanah ibunya ibunya Sayyidatna Maryam, anaknya bapak yang bernama Imron yang dikenal sebagai orang soleh. Ini Zakaria, Sayyidina Zakaria, Nabi Zakaria orang miskin. Ketika Hanah meninggal dunia, punya anak perempuan nih yang bernama Maryam, diurus di rumahnya, maka jadi orang kaya raya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk ke kamar mau ibadah, mihrabnya tuh, setelah ngurus Sayyidatna Maryam, di kamar itu ada duit, ada makanan, setiap hari tahu-tahu ada. Berkah ngurusin ibunya Nabi Allah Isa yang bernama Sayyidatna Maryam. Qala anna laki hada, wahai Maryam, ini makanan siapa yang bawa? Setiap hari ada. Duit setiap hari ada di kamar ini, siapa yang bawa? Kamu yang bawa ya? Qalat hadhihi min indillah innallaha yarzuqu man yasha. Kata Sayyidatna Maryam, ini dari Allah yang mampu memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki olehnya. Itulah Sayyidatna Maryam. Jadi posisi Nabi Isa dengan Nabi Yahya ponakan. Ya. Jadi Nabi Isa itu ponakannya Nabi Yahya. Itulah sedikit penjabaran tentang makna kalimat sayyidan wa hasura. Bisa dipahamin? Kita lanjutin dikit lagi. Sehingga dikatakan beliau bisa mengalahkan 4 perkara. Hawa nafsu, iblis, lisan, mulutnya, dan emosi. Maqala al-khamis yang ke-25. An Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya dan kita memberikan barokahnya, amin. Wa karrama wajhah, dan semoga Allah memuliakan wajahnya beliau. Ya. Mungkin Anda pernah bahas tentang kalimat karramallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Abu Bakar tidak mendapatkan kalimat karramallahu wajhah? Sayyidina Umar tidak, Sayyidina Utsman tidak. Hanya Sayyidina Ali, sahabat satu-satunya yang dapat julukan karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah itu kata sebagian ulama, semoga Allah muliakan wajahnya. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak pernah menyembah patung.
Semenjak berada dari rahim ibunya, semenjak masih jadi orok, jadi janin di dalam perut rahim ibunya, itu Sayyidina Ali nggak pernah nyembah patung. Kalau ibunya mau nyembah patung, sama Sayyidina Ali disikut perutnya, belok. Jadi nggak jadi nyembah patung. Dan Sayyidina Ali ini salah satu sahabat Rasul yang menjaga matanya, karena dia pakai untuk memandang wajahnya Rasulullah. Sehingga Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, tidak pernah melihat kotoran yang keluar dari tubuhnya ketika buang hajat, nggak pernah. Kenapa? Takut tidak sopan, ini mata dipakai untuk memandang wajahnya Rasulullah. Ya, sedikit banyaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, la yazalu dinu wad dunya qaimaini. Makalah yang ke-25, Sayyidina Ali berkata, la yazalu dinu wad dunya qaimaini. Ai dhahirain. La yazalu, senantiasa selalu. Ad-dinu wad dunya, senantiasa selalu. Ad-dinu ini agama, wad dunya dan dunia ini, qaimaini, kokoh berdiri, menjadi makmur, menjadi tentram, menjadi damai, menjadi barokah. Agama dan negeri menjadi berkah. Ai dhahiraini, nampak keduanya tadi, madamat arba'atu asya, selagi masih ada 4 perkara. Ya, ini negeri manapun, kalau masih ada 4 perkara, masih ada 4 perkara, maka agama dan negerinya jadi berkah. 1, madamal aghniya'u la yabkhuluna bima huwilu. Madama, selagi al-aghniya'u, orang-orang kaya yang banyak fulusnya, yang banyak hartanya, yang banyak dia punya titipan Allah yang ada pada dirinya, la yabkhulun, enggak medit, enggak pelit, enggak aprit, enggak bakhil, ya, tidak kikir, bima huwilu, atas apa-apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Ya, negeri dan agama makmur selagi orang kaya enggak pelit. Betul? Enggak tahu di negeri kita nih. Makanya enggak berkah karena orang kayanya pada bakhil. Al-bakhilu qaribun minan nar, ba'idun minan nas, wa ba'idun minal jannah. Pelit itu kata Nabi dekat aman neraka, jauhin diri dia sama manusia, jauhin diri dia sama sorga. Dekatnya ke neraka. Wasakhiyu qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Tapi kalau orang dermawan, dia dekat sama masyarakat, sama orang. Dia dekat sama sorga kalau dia meninggal dunia, jauh dari api neraka. Sehingga dalam riwayat, Nabi pernah lagi tawaf, lihat ada orang gelayutan di Ka'bah sambil teriak-teriak nangis. Setelah selesai tawaf, Nabi tanya, ya fulan, sini kamu, kenapa kamu nangis-nangis? Iya wahai Rasul, saya punya dosa besar. Apa? Malu saya Rasulullah. Sebut, nggak apa-apa. Begini ya Rasulullah, saya punya sifat ini kurang bagus. Apa? Ini sifat ya Rasul, saya itu kalau lihat musafir datang ke rumah saya atau pengemis datang minta-minta kepada saya, itu saya punya kesel, saya punya marah, nggak ketulungan ya Rasulullah. Saya paling benci sama orang miskin yang ngemis sama saya. Maka Nabi marah. Kata Nabi, ilaik anni la tahrikni binarik. Kalau begitu, enyahlah kamu dari hadapanku, jangan sampai saya terkena percikan api neraka gara-gara kumpul sama orang macam Anda ini yang pelit.
Na'udzubillahimin. Sehingga saudara, kalau negeri orang kayanya pelit, bagaimana mau makmur? Betul. Nah, makanya dikatakan agama dan negara tidak akan makmur kecuali 4 perkara. Orang kayanya dermawan. 1 itu. Bil bina ilal majul ay la yamnauna min i'ta'is sa'ili. Ay la yamnauna, maksudnya mereka itu tidak mencegah dirinya min i'ta'is sa'ili, dari memberikan i'ta'i, memberikan asaili kepada pengemis atau orang-orang yang meminta-minta. Mimma a'tahumullahu ta'ala, dari apa-apa yang Allah berikan kepada mereka, ya, wala yamnauna, dan tidak menahan diri, ya, al-wajiba alaihim, dari harta yang wajib untuk dikeluarkan oleh mereka. Apa tuh? Zakat. Ya, zakat. Yang kedua, wa madamal ulama'u ya'maluna bima alimu minal amri wan nahi. Yang kedua, negeri dan agama akan senantiasa kokoh, penuh keberkahan, tentrem, damai, selagi para ulama, orang-orang yang mengerti ilmu, mereka mengamalkan ilmunya. Tapi nyatanya bagaimana? Ya, banyak orang mengerti ilmu tapi enggak ngamalin ilmunya, ya. Makanya kita minta ampun sama Allah, astaghfirullah min qaulin bila amalin. Minta ampun ya Allah atas ucapan yang tidak diikuti dengan perbuatan. Ya, minal amri wan nahi, dari soal amr ma'ruf, perintah untuk kebaikan, wan nahi anil munkar, atau melarang daripada kemungkaran. Diem. Ada orang maksiat di depan mukanya, diem. Nasihatin enggak, ceramain enggak, artinya mengingkari juga tidak. Lihat orang demo dibilang haram. Na'udzubillahimin. Ini sekarang nih saudara, banyak pengikut-pengikut yang sumbernya itu dari penyembah patung sebetulnya. Jadi kalau patung dihancur-hancurin sama Nabi, lihat orang sekarang ziarah kubur dibilang syirik, lihat orang cium tangan gurunya dibilang syirik, karena itu seakan-akan seperti nyembah. Padahal mereka sendiri pengikut sebetulnya. Sebagaimana patung Lata Uzza tuh begini nih. Ini Lata Uzza saudara, kalau lihat patungnya tangannya begini nih. Jadi kalau orang sholat begini nih, ente nyembah siapa? Begitu. Ya, nyembah siapa? Mengamalkan sunnah dalam bentuk apa-apa yang ada di hukum. Padahal tidak semua yang tidak dilakukan sama Rasul dijadikan hukum, tidak semua. Sehingga kalau dipancing-pancing, ini nggak ada dalilnya, ini nggak ada hadisnya. Ulama sepakat, Ahlus Sunnah wal Jamaah 4 mazhab, segala sesuatu yang Nabi tidak mengatakan tidak dijadikan hukum. Sehingga ketika tidak dijadikan hukum, kalau kita kerjakan nggak haram. Begitu. Nah, ini sebagian pemahaman tadi, mengamalkan ilmunya salah, apalagi nggak ada ilmunya, berantakan udah. Bagaimana negeri bisa tentrem? Bagaimana negeri bisa berkah? Tuh. Jadi di sini mengerti ilmu tapi nggak ngamalin, apalagi ngamalin tanpa ilmu. Ngaji ogah, modal sorban jadi ustadz. Kasih kitab kuning, megangnya kebalik, bingung. Ditanya syarat sah wudu, nggak ngerti jawab. Tapi kalau soal maulid, bid'ah, ada semua dalilnya. Soal tahlil, bid'ah, punya semua dalilnya. Giliran ditanya, ayo wudu apa lugotan, istilahan, syar'an, hukumnya, nisbatan, hadnya kemana? Bingung. Nah ini ya, pengajian instan. Saudara harus hati-hati tuh sama pengajian instan. Ya. Yang ketiga, wa madamal juhala'u la yastakbiruna
negeri dan agama akan kokoh, berkah, abadi, maksudnya dalam kejayaan dan kedamaiannya, selagi al-juhala'u, orang-orang bodoh, la yastakbirun, enggak sombong, amma lam ya'lamu, dari apa-apa yang mereka enggak ngerti. Maksudnya yang enggak ngerti pada ngaji. Kalau ada negeri orang bodohnya pada ngaji, akan berkah, betul. Kalau orang udah nggak ngerti, ogah ngaji, nah di sini disebut orang sombong. Ayla ya'riduna, yaitu mereka tidak berpaling, wala yamtani'una, dan tidak menghalangi diri mereka min ta'allumin, daripada mempelajari ilmu, mempelajari sesuatu malam ya'lamu, yang mana mereka tidak ketahui. Jadi jangan malu belajar. Ya, saudara, saya waktu belajar di Hadramut itu di satu halakoh belajar sama satu guru yang masih muda, di samping saya kakek-kakek, sebelah kiri saya anak kecil, semua nuntut ilmu. Dari satu guru pindah ke guru lain. Bahkan orang alim yang satu ini, dia duduk di majelisnya orang alim yang lain seperti murid. Tidak ada kedengkian, tidak ada hasud, tidak ada saling menjatuhkan. Habib Umar bikin pengajian, Habib Salim Syatiri datang. Habib Salim Syatiri yang sudah tua ini bikin pengajian, Habib Umar datang duduk di bawah. Mereka berdua ntar duduk di majelisnya Habib Abdullah bin Syahab, dengerin ceramahnya. Dari situ pindah lagi ke Habib Sa'ad almarhum Ali Drus, duduk lagi. Jadi semua saling memanusiakan manusia. Gimana nggak berkah tuh kampung? Begitu. Gimana nggak berkah itu negeri? Tukang dagang di pasarnya pada bawa kitab Ihya Ulumuddin di Tarim. Tukang buncis bawa Ihya. Tukang kacang bawa Ihya. Tukang baju bawa Ihya. Teriak-teriakan, jilid berapa? Jilid 1, halaman berapa? 25. Ayo kita baca bareng ya, gantian. Masya Allah. Gimana nggak berkah? Makanya selagi negeri di situ orangnya nggak ngerti, dia ngaji akan berkah. Tapi kalau penghuninya nggak ngerti ilmu, nggak mau ngaji, jangan harap ada berkahnya. Lalu kemudian yang terakhir, wa madamal fuqara'u, dan selagi orang-orang fakirnya la yabiuna akhiratahum bidunyahum, selagi orang-orang fakirnya tidak menjual akhirat mereka dengan dunia mereka. Ai madamu la yatrukuna dina bi akhdhi dunya. Ai madamu, selagi mereka itu la yatrukuna, tidak meninggalkan agama, bi akhdhi dunya, untuk mengambil dunia. Ya, enggak jual agama. Ya, kadal faqru an yakuna kufron. Kadangkala kefakiran yang tidak dilandasi dengan tawakal yang kuat menyebabkan orang berada dalam kefakiran. Nauzubillahimin. Makanya orang dulu saudara, walaupun fakir, walaupun miskin, nggak mau ngemis. Kalau dia dapat, alhamdulillah. Kalau dia nggak dapat, dia tutupin, dia munajat, dia ikhtiar, cukup. Tapi kalau ngemis-ngemis nggak mau. Kenapa? Karena khawatir utang budi kepada orang yang ahli maksiat, dia harus ikut kepada kemaksiatannya. Utang budi kepada orang kafir, dia harus ikut menyembah kepada sesembahannya. Itu yang dimaksud. Selagi negerinya, orang fakirnya tidak jual agama, maka negeri itu akan berkah dan makmur. Wallahu a'lamu bis shawab. Rabbi zidni ilma. Hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini ya hari Arafah. Jangan tinggalkan kita, bukan hanya dari segi puasa sunnah, tapi jangan tinggalkan kita daripada berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hajju Arafah. Puncaknya haji adalah Arafah. Kalau kita enggak kesampaian pergi haji, enggak kesampaian berdiri di tanah Arafah, maka kita yang ada di dalam negeri ini banyak berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi puasa. Orang yang puasa di hari Arafah, dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi, ini ahtasibu annahu yukaffir as-sana
wallati sana'a qablaha au kama qala sallallahu. Saya berharap orang yang puasa hari Arafah diampuni dosanya tahun ini dan tahun kemarin. Artinya 2 tahun diampuni dosanya. Ya. Oleh karena itu, ya jagalah puasa kita dengan baik, ikhlaskan ibadah itu karena Allah dan banyak munajat, khususnya habis asar. Khususnya hari ini habis asar, ya. Saya kebetulan nggak bawa buku catatan-catatan doanya, tapi saudara bisa cari. Tapi pada intinya doa apanya aja. Ajak keluarga, istri, anak kita untuk berdoa di hari Arafah. Insyaallah doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila rusina wa nafati ila rusina wa nabiyina wa syafiina rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma muhajjallahu min Isa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad bin Ali ba'al min qadam wa sallam man muhdar wa ali bakal sakran habi Allah bin Abu Bakar sallallahu alaihi wa sallam salim wa akim salim man Abdul Rahman ad-Dashi qal la ibarat sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah alhamdulillah ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم